Bos, siapa sih yang gak kenal sama Kiki Farel? Artis ternama yang ganteng dan juga jago akting. Tapi pada tahu nggak bos, kalau Doi punya bisnis yang sudah ditekuni dari tahun 2014. Halo bos, apa kabarnya? Kenalin nih, saya Kiki Farel. Nah, hari ini kan saya lagi libur syuting ya. Tapi libur syuting itu bukan berarti saya libur di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tapi saya langsung datang ke store saya, store fashion, jewelry, atau aksesoris. Nah, karena ini sebentar lagi mau lebaran, jadi saya di sini juga kalau nanti ada customer yang datang, saya mau ngasih tahu aksesoris-aksesoris apa yang cocok buat dipakai nanti, yang pastinya yang bikin penampilan lebaran itu lebih sempurna, lebih perfect, lebih kece, lebih cakep deh pokoknya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Tuh bos, sebagai pelaku usaha memang harus tekun. Kayak Kiki Farel yang selalu memanfaatkan waktu luang untuk memantau bisnisnya. Memang beda ya kalau menekuni bisnis atas keinginan sendiri. Tekad yang bulat membuat Kiki Farel bisa mempertahankan bisnis aksesoris ini selama 11 tahun. Memang sih dari aku sekolah, aku tuh pengen punya usaha sendiri gitu kan, pengen jadi pedagang gitu, kayak pengen jadi bisnismen, pengen jadi wirausaha gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa akhirnya aku jual aksesoris, jadi tuh ini tuh cuman sekedar kayak ide iseng yang tiba-tiba tuh muncul aja gitu. Pengen jualan tapi nggak mau baju gitu kan, karena kalau baju itu kan waktu itu zaman tuh lagi banyak banget toko-toko baju kan. Jadi kalau aku yang aku bangun usaha di tahun 2014 bikin baju kayaknya tuh udah terlalu banyak saingan. Nah, sementara ini yang aku lihat nih memang belum banyak saingan sih. Gak mesti selalu ngikutin tren dalam berbisnis. Makanya peluang usaha aksesoris langsung ditangkap Kiki Farel. Padahal Doi gak punya background pebisnis loh bos. Kiki Farel jadi entrepreneur perdana di keluarganya. Bermodalkan otodidak dan belajar dari teman-teman yang berpengalaman, Kiki Farel berhasil merintis usahanya dari nol. Kalau dari awal bangun yang pertama aku tuh masih belum tahu ya arahnya customer tuh mau kemana gitu kan. Jadi memang ketika, wih ini bagus ya, ini lucu ya, ini kayaknya oke ya, yaudah itu dibeli, dijual gitu kan. Nah di situ nanti akan ketahuan tuh mana barang yang laku, mana barang yang akhirnya tuh udah jadi terbuang begitu aja gitu kan. Nah kalau kendala-kendala selanjutnya paling sih dari kadang komplainan dari customer gitu, tapi kita juga harus bijak mensiasatinya gitu kan. Dan kendala terbesarnya waktu COVID. Kendala yang datang membuat Kiki Farel terus mencari jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, Doi juga udah punya cara tersendiri untuk menarik konsumen datang ke tokonya. Jadi walaupun barang ini bukan barang utama ya, bukan barang premier ya, tapi karena saya bukannya di pinggir jalan kayak gini tuh, jadi banyak orang iseng, cewek-cewek apalagi, ih lucu ya gitu kan, beli. Pemilihan lokasi yang strategis membuat orang-orang yang lalu lalang jadi penasaran. Apalagi ditambah sorotan lampu membuat aksesorisnya semakin berkilau jadi eye-catching dan bikin orang pada mampir. Nah bos, hari raya semakin dekat. Tentu yang paling ditunggu-tunggu adalah kumpul keluarga. Buat kaum hawa, penampilan saat lebaran pasti dipikirin banget deh. Termasuk aksesoris apa yang bakal dipakai. Tenang aja, Kiki Farel mau kasih referensi aksesoris yang simple, tapi tetap terlihat elegan. Karena ini produknya nggak ada yang spesial untuk momen-momen tertentu gitu kan. Ini produknya reguler gitu, jadi memang selama Ramadan sama sebelum Ramadan itu sama aja penjualannya. Cewek-cewek orang kantor yang memang fashionable gitu kan. Tapi memang nyari perhiasan yang mirip seperti diamond asli atau emas murni, emas full, tapi dengan harga yang terjangkau. Tentunya, perpaduan busana muslim dengan aksesoris harus matching ya. Tetap tampil maksimal tanpa berlebihan bos. Tuh kan, harga dan kualitas sebanding, bikin langsung mau bungkus. Karena aku desainnya jujur terinspirasi dari
desain-desain aksesoris luar gitu, aksesoris Eropa gitu kan. Berbisnis aksesoris seperti ini, jelas owner harus selalu update sama desain yang lagi tren. Seperti desain motif clover yang pertama kali muncul di tahun 1968 dan tetap hits sampai sekarang. Mulai dari cincin, gelang, kalung, ada semua satu set. Desainnya simple, tapi kelihatan mewah ya bos. Selain desain, aksesoris ini pun gak akan berubah warna dan gak akan bikin gatal saat dipakai karena terbuat dari bahan pilihan. Perawatannya juga simple, cukup dibersihkan dengan tisu kering, sudah mengkilat lagi kok. Walaupun ini bukan emas asli, jadi tuh kita tuh bahannya tuh dari steel, dilapisi emas 18K, ada yang dari silver juga, terus ada yang dari tembaga juga, jadi memang dari elemen-elemen yang boleh dibilang ya bagus gitu kan. Jadi kalau untuk harga, kalau dibandingin dengan aksesoris yang di luaran, itu memang harganya bisa 2 sampai 2,5 kali lipat gitu kan. Tapi dengan bahan dasar yang tadi saya sebutkan, itu sih masih tergolong lebih murah. Bos, Kiki Farel selalu gencar mempromosikan produknya lewat media sosial loh. Malah Doi nggak segan-segan menjadi modelnya. Kalau strategi marketing selama bulan Ramadan ya paling sih dari promo-promonya gitu kan. Jadi paling sih aku kayak mengarahkan cocok yang buat nanti lebaran buat ibu-ibu apa ya aksesorisnya kayak gitu-gitu. Terus buat cowok-cowok nih lebaran biar tambah kece makanya aksesorisnya apa ya biar tambah cakep aksesorisnya apa ya gitu. Nah, bos, siapa bilang aksesoris cuma buat cewek-cewek aja? Cowok juga bisa tampil kece dengan sentuhan aksesoris. Ini aku juga pakai tuh. Ini tuh cincin cowok bahannya dari steel. Mau dibawa berenang, mau kena mandi itu aman banget. Mau digosok-gosok gini aman banget karena dari bahannya itu yang bagus gitu loh. Tuh kan, bos. Ingat, tampil trendy dan stylish saat perayaan itu gak perlu mahal. Gimana bos-bos di rumah? Udah lihat kan perhiasan yang aku punya? Bagus-bagus, cakep-cakep dan berkilau semuanya. Ya seperti lebaran nanti ya. Semoga yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadikan lebaran kita nanti lebih berkah dan berkilau. Yang penting, cuan bos!